Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Adalia Nurrohmah dengan NIM 201221079, 2 Adam Restu Ilahi NIM 201221085, 3 Lailun Asyara Sriwahyuni NIM 201221089, 4 Rosiana Liv Kusuma Dewi NIM 201221099, 5 Ciko Pangestu Nurraharja 201221110, akan membahas tentang macam-macam puasa. Yang pertama adalah macam-macam puasa wajib. Puasa wajib merupakan puasa yang dimana harus dikerjakan secara wajib oleh kaum muslim. Apabila mengerjakan puasa wajib, ini akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak mengerjakan akan mendapatkan dosa. Tetapi jika sedang halangan, seperti sedang haid, nifas pada perempuan dan seseorang musafir diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi harus mengganti puasa di kemudian hari. Macam-macam puasa wajib, yaitu yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib umat Islam yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sudah balik atau dewasa pada bulan Ramadan. Jika seseorang yang sudah balik atau dewasa dan dia seorang muslim tetapi tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dosa baginya. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa yang dilaksanakan untuk menunaikan nazar yang telah dibuat dan dijanjikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apa yang diminta telah dikabulkan. Dengan demikian, wajib bagi seseorang itu membayar apa yang sudah dinazarkan itu ketika janji tersebut sudah terpenuhi. Yang ketiga adalah puasa kifarat. Puasa kifarat ialah berarti denda. Melaksanakan puasa kifarat itu sama artinya dengan kita membayar denda atau atas pelanggaran yang dimana hukumnya wajib. Puasa yang sebagai ganti atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga diwajibkan seseorang itu untuk berpuasa. Misalnya, sudah membunuh dengan tidak sengaja, lalu melakukan sesuatu yang haram. Yang keempat adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilaksanakan sebagai pengganti puasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini, puasa qadha ini hukumnya yaitu wajib. Misalnya, seseorang perempuan yang sedang mengalami masa haid atau menstruasi pada saat bulan Ramadan, dan seseorang perempuan ini tidak dapat mengikuti puasa wajib yaitu puasa Ramadan di bulan Ramadan, maka wajib bagi perempuan ini menggantikan puasa Ramadan di hari lain yaitu dengan puasa qadha sebagai penggantinya. Selanjutnya adalah pihak yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama adalah seseorang yang sedang sakit. Seseorang yang mengidap suatu penyakit yang sudah tidak dikatakan sehat. Ketika sudah sembuh, dia diharuskan mengqadha puasanya, yaitu menggantinya kapanpun di luar bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Yang kedua adalah musafir. Musafir yang melakukan perjalanan jauh. Dan seorang musafir ini diharuskan mengqadha puasa dengan menggantinya di hari apa saja dan dilakukan di luar bulan Ramadan serta sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Yang ketiga adalah perempuan haid dan nifas. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang tengah menjalani masa haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Keduanya dibolehkan berbuka, tetapi harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Apabila perempuan yang sedang haid dan nifas dan tetap melaksanakan puasa, maka hukumnya tidak sah. Yang keempat adalah orang tua renta dalam keadaan lemah dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Diperbolehkan bagi orang tua ini untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai keharusan membayar fidyah jika tidak berpuasa. Yang kelima adalah wanita hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui ialah kondisi yang bukan merupakan uzur atau sebab wanita mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui jika tidak dapat
berpuasa di bulan Ramadan, maka dapat menggantinya dengan membayar fidyah atau mengganti berpuasa di hari lain, bukan di bulan Ramadan. Amalan fadilah di bulan Ramadan. Amalan ini merupakan amalan yang penting dilakukan pada saat berpuasa untuk mendapatkan sebuah pahala yang berlipat ganda. Amalan yang dapat kita perbuat untuk mendapatkan pahala pada saat bersamaan dengan menjalankan ibadah puasa, amalan ini merupakan amalan yang penting dilakukan pada saat berpuasa. Meskipun amalan ini singkat, amalan yang akan didapat apabila dilakukan di bulan mulia ini sangatlah istimewa. Amalan fadilah di bulan suci Ramadan, yakni dengan tadarus dan menghatamkan Al-Quran, memperbanyak sedekah, rajin dalam melaksanakan sholat tarawih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus berzikir, melaksanakan sholat 5 waktu, bertaubat, membayar zakat, serta umroh apabila mampu dalam segala aspek. Dan yang selanjutnya ialah hukum qada, puasa wajib. Qada puasa wajib yaitu puasa ini dilaksanakan sebagai pengganti puasa di bulan Ramadan. Dalam hal ini, puasa qada ini hukumnya yaitu wajib. Jika tidak menggantinya dengan puasa qada ini, akan dosa bagi mereka yang meninggalkan. Qada puasa berlaku bagi orang yang mempunyai kewajiban puasa, namun tidak dapat dilakukan karena disebabkan adanya uzur syar'i atau sengaja dilakukan tanpa adanya uzur. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa alal ladzina yutiqunnahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau di dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Dari penjelasan ayat tersebut, dijelaskan bahwa begitu pentingnya menghadap puasa wajib. Dengan demikian, qada puasa wajib itu hukumnya yaitu wajib, serta harus dilaksanakan bagi siapa saja yang sudah berkewajiban berpuasa dan tidak dapat melakukan puasa tersebut karena adanya uzur syar'i atau sengaja dilakukan tanpa adanya uzur. Macam-macam puasa sunnah dan keutamaannya. 1. Puasa Syawal adalah ibadah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Syawal. Puasa Syawal hanya dikerjakan selama 6 hari, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala seperti seseorang yang puasa selama 12 bulan. Keutamaan puasa Syawal yaitu berpuasa seperti berpuasa selama 1 tahun penuh, mendapatkan ganjaran 10 kali lipat serta menyempurnakan ibadah. 2. Puasa awal Zulhijjah. Puasa sunnah puasa awal Zulhijjah ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah setiap tahunnya. Ada juga yang melakukan puasa sunnah ini hingga 10 hari berturut-turut.
Berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dianjurkan, sebab mempunyai banyak keutamaan, yaitu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah dikerjakan pada hari Tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Zulhijjah, tanggal di mana dimulai ibadah haji atau 1 hari sebelum pelaksanaan wukuf. 4. Puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah atau di hari kedua pelaksanaan ibadah haji. Puasa Arafah mempunyai keutamaan yang sangat istimewa, yaitu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 5. Puasa Muharram. Puasa Muharram yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Saat tahun baru Hijriah, puasa Muharram biasa dilaksanakan pada tanggal 10 dan dikenal juga dengan puasa Asyura. Puasa Muharram ini memiliki diantaranya adalah sebaik-baiknya puasa sunnah serta dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Puasa Syaban. Puasa Syaban merupakan puasa sunnah muakkad. Puasa Syaban ini dikerjakan pada bulan Syaban. Tidak ada hadis yang menjelaskan beberapa lama dianjurkannya puasa sunnah di bulan Syaban. Tetapi Rasulullah berpuasa sunnah lebih sering pada bulan Syaban. 7. Puasa Ayyamul Bidin. Puasa Ayyamul Bidin merupakan puasa pada pertengahan bulan kalender Hijriah. Puasa Ayyamul Bidin dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan kalender Hijriah, kecuali di hari Tasyrik. Keutamaannya ialah seperti berpuasa sepanjang tahun. Balasannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala serta amal ibadah yang dilipat gandakan. 8. Puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihi salam, yaitu dengan cara satu hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. Keutamaan puasa Daud ini yaitu merupakan puasa afdal sebab dinilai dapat memenuhi hak ibadah dan tubuh. Tidak hanya itu, berpuasa sunnah Daud mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh. 9. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis ini dilakukan ketika hari Senin dan hari Kamis pada setiap minggunya. Puasa Senin dan Kamis ini termasuk dalam puasa sunnah. Puasa Senin dan Kamis ini memiliki keutamaan, yakni pada hari Senin dan Kamis dibukanya pintu-pintu surga. Selain itu, keutamaan hari berpuasa sunnah Senin dan Kamis ini ialah Rasulullah SAW dahulu dilahirkan pada hari Senin. Puasa yang dimakruhkan. Makruh dalam puasa ialah melakukan sesuatu yang mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan. Misalnya, 1. Puasa orang sakit, orang yang berpergian, wanita hamil, wanita yang menyusui. Yang kedua, puasa sunnahnya seseorang yang masih memiliki hutang qada, puasa wajib yang ditinggalkan dengan tanpa adanya uzur atau halangan yang jelas. Yang ketiga, menyendirikan puasa secara khusus pada hari Jumat, Sabtu, atau Ahad. Yang keempat, puasa selama 1 tahun bagi orang yang khawatir membahayakan dirinya atau dapat terbengkalainya hak atau kewajiban yang harus ia lakukan. Yang kelima, puasa di hari Arafah bagi orang yang menunaikan haji. Puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan merupakan melaksanakan ibadah puasa yang tidak diperbolehkan. Misalnya, puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, puasa pada hari-hari tasyrik. Yang ketiga, puasa pada saat haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia
karena disebabkan oleh puasanya. Hikmah puasa. Pada saat berpuasa mempunyai berbagai manfaat dan juga memiliki beberapa hikmah dalam berpuasa. Di antaranya yaitu baik untuk kesehatan tubuh manusia. Hikmah puasa antara lain: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendorong kepada perbuatan yang baik. 3. Meningkatkan perasaan empati. 4. Mencegah kemaksiatan. 5. Mengontrol emosi seseorang. 6. Meningkatkan kesehatan tubuh manusia. 7. Berlatih untuk hidup yang sederhana. 8. Perefleksian diri. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.